Halo teman-teman, selamat datang di channel saya ini. Saat ini saya masih berada di kawasan Padma Legian ya teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat suasana di kawasan Legian ini, terutama di Jalan Padma, dan kita nanti akan melewati juga ke daerah Double Stick ya teman-teman. Ini kita masih berada di Jalan Padma atau Jalan Pantai Padma ya ini teman-teman. Karena di sebelah kiri ini adalah Padma Resort, sebelah kanan adalah Bali Mandira Hotel ya teman-teman. Kita baru saja dari pantai dan kita jalan pulang untuk melihat suasana kawasan di Jalan Padma ini teman-teman. Ini tumben suasananya agak sepi ya di sini, biasanya macet karena tadi waktu masuk kita benar-benar macet di sini. Di sebelah kita ini adalah restoran Makan Place ya teman-teman. Restorannya cukup nyaman dan adem sepertinya. Nah ini belum selesai ngomong kita sudah macet ini teman-teman. Ada wisatawan mancanegara dan lokal tadi yang sepertinya memang mengunjungi ke Pantai Padma. Kita belok ke sebelah kiri ya teman-teman. Ini masih Jalan Padma ya. Kondisinya seperti ini ya teman-teman. Banyak motor-motor yang parkir karena memang di sini daerah kawasan ini tidak ada parkir umum untuk menaruh kendaraan pribadi ya teman-teman. Makanya jalan akhirnya dipakai untuk parkir ya teman-teman. Jalan Padma ini sebenarnya satu arah ya teman-teman. Tapi biasanya kalau di sini motor itu raja kan di Bali. Jadinya hampir tidak ada jalan yang tidak bisa dilewati motor ya. Meskipun satu arah biasanya motor masih bisa lewat ya. Beginilah agak crowded ya teman-teman. Di depan ini ada bule-bule yang antri makan dan ini adalah New Garden View Resort ya, salah satu resort yang cukup baru yang berdiri di kawasan Padma Legian ini. Sebelah kiri kita ada tempat oleh-oleh juga, berjualan cenderamata untuk kebutuhan turis ya teman-teman. Beginilah kondisinya, agak-agak macet ini. Kawasan Padma ini merupakan kawasan hotel-hotel ya teman-teman, mulai dari hotel yang harganya ekonomi sampai hotel bintang 5 ada di sini ya teman-teman. Nah, sebelah kiri ini masih kawasan kompleks dari Hotel Padma Resort ya. Ini macet lagi. Kemungkinan kadang-kadang memang ada orang di depan mau parkir, mobil yang mau parkir, biasanya ini bikin macet karena memang jalannya pas untuk satu mobil dan untuk motor lewat aja ini teman-teman. Di sebelah kanan kita adalah Hotel Ibis Styles ya teman-teman. Salah satu hotel grup dari Accor Group ya. Di sebelah kiri masih ada tanah kosong. Saya tidak tahu pemiliknya siapa, tapi tanah ini cukup luas jadi mungkin bisa saja nanti mau dibangun hotel juga ya sepertinya. Beginilah kondisinya Jalan Padma Legian ya teman-teman. Masih agak-agak macet ini suasananya. Ini Bali Sani Padma Hotel ya teman-teman. Salah satu hotel yang sudah cukup lama berdiri. Sepertinya tutup ya masih hotel ini. Masih belum buka, pasca Covid masih belum dibuka ternyata Padma Legian ini. Bali Sani Padma Legian maksud saya teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan. Nah, di depan itu ada Hotel Melasti ya teman-teman. Hotel Melasti gerbangnya baru ini. Jadi salah satu hotel yang sudah cukup lama berdiri di kawasan di Jalan Padma Legian ini. Di sebelah kanan kita banyak toko-toko oleh-oleh untuk kebutuhan para turis ya teman-teman. Di depan kita adalah Hotel Puri Raja ya teman-teman. Ini memang banyak sekali hotel-hotel baik yang murah sampai hotel-hotel bintang 5 ada di sini. Nah, di sebelah kanan kita adalah Swiss Bell Inn Legian.
Dan di depan kita yang warna-warni itu adalah Hotel Amaris ya teman-teman. Salah satu grup dari Hotel Santika Group ya. Hotel budgetnya Santika maksud saya. Nah inilah kondisinya teman-teman. Di sini juga banyak restoran ya teman-teman. Di Osotel yang di depan kita ini juga restorannya sepertinya nyaman, karena biasanya banyak turis yang menikmati makanan di Romeo's di Osotel ini ya teman-teman. Di belakang Osotel tadi banyak hotel, ada 2 hotel bintang 5 ya teman-teman. The Banda sama Bali Niksoma Hotel ya teman-teman. Ini adalah kawasan di Jalan Padma ya teman-teman, di Jalan Padma Legian. Ada beberapa turis yang berjalan kaki di sepanjang trotoar ini adalah Hotel Uwe Kamakila ya teman-teman. Salah satu brand dari Australia kalau nggak salah itu Uwe itu. Ini jalan satu arah, tapi karena saya naik motor jadi saya boleh berjalan lurus ya teman-teman. Ini biasanya kalau mobil harus belok ke kanan, itu wajib. Tapi kalau motor kita bisa berjalan atau lurus melawan arah ya teman-teman. Ini adalah Hotel The Jayakarta Bali. Nah, sign-nya kecuali sepeda motor saja ya teman-teman. Hanya motor saja yang bisa berjalan melawan arah ya teman-teman. Kalau mobil tidak boleh, benar-benar dilarang dan nggak boleh untuk melawan arah seperti ini. Karena ini satu jalur untuk jalur mobil aja, tapi kalau motor bisa dimaklumin. Karena saya ngikutin juga bule di depan kita ini teman-teman. Tapi ini memang jalur motor juga oke, nggak masalah. Jadi kita tidak melanggar karena kita naik motor ya teman-teman. Nah ini bukan Jalan Padma lagi ya teman-teman. Ini adalah Jalan Werkudara ya. Jalan Werkudara di Legian, masih masuk Legian sih ini. Ini masih Legian, tapi sudah dekat perbatasan dengan Seminyak. Nah, saya tadi kembali lagi, saya melewati gang yang kecil ini ya teman-teman. Ini gang ini cukup kecil dan hanya bisa berpapasan motor ya teman-teman. Ini mobil nggak bisa masuk, jalannya kecil karena sebelah kanan kiri ada hotel. Halo. Halo. Saya baru saja berpapasan dengan bule ya teman-teman. Jalan ini kecil, tapi sebenarnya salah satu jalan alternatif untuk menuju ke pantai Double Six ya teman-teman. Saya berpapasan dengan warga lokal ya ini. Di sebelah kiri kita adalah Hotel Kumala Pantai ya kalau nggak salah ya ini. Jalannya kecil dan mobil tidak bisa masuk ke area ini. Ini adalah jalan alternatif motor. Kalau misalkan jalan utama di Jalan Double Six atau Jalan Arjuna itu biasanya macet, kita bisa masuk ke lewat sini ya teman-teman. Kalau kita misalkan mau ke pantai Double Six. Nah itu sudah terlihat pantainya ya teman-teman, pantai Double Six ya ini. Halo. Saya juga berpapasan dengan bule lagi, dia mau masuk ke jalan kecil tadi ya teman-teman. Nah ini adalah kawasan dari pantai Double Six ya teman-teman. Ini lokasinya masih di Legian sebenarnya. Tapi orang tahunya pantai Double Six itu adalah di lokasinya ada di Seminyak. Padahal sebenarnya perbatasan. Jadi sebelah utara dari Double Six baru masuk Seminyak, sebelah selatannya masih masuk Legian ya teman-teman. Ini masih masuk Legian sebenarnya. Beginilah penataannya, ya memang penataannya hampir sama dengan yang di Kute, Legian dan Seminyak ya teman-teman. Nah ini sepertinya ada Gojek yang mau masuk, karena kalau mau masuk ke kawasan ini bayar Rp2.000 kalau nggak salah untuk naik motor ya. Meskipun cuma sekedar lewat kita harus bayar kalau nggak salah itu. Nah ini kita sudah masuk di Seminyak ya teman-teman. Ini adalah Hotel Double Six ya teman-teman. Sebelah kanan ini salah satu hotel bintang 5 yang cukup mewah yang ada di kawasan Double Six di Seminyak ini. Kita coba melihat suasana di pantai Double Six-nya ya teman-teman. Di saat siang hari seperti apa ya kondisinya. Ini ada Eco Surf Stay
sama private surf lesson ya teman-teman. Jadi kalau misalkan memang teman-teman pengen belajar surfing, bisa belajar di pantai Double Six ini, karena memang ada banyak kursus surfing yang ada di pantai, baik di Pantai Kuta, Pantai Legian maupun Pantai Seminyak teman-teman. Ini saya masuk ke area private sebenarnya, tapi ini sebenarnya jalan umum, tapi kita bisa lewat karena ini memang pantai adalah milik umum atau milik publik. Jadi siapapun bisa lewat ke sini ya teman-teman. Nah, ini kondisi pantai di Double Six di siang hari ya teman-teman. Kondisinya masih sepi, cuma 1-2 payung saja yang disewa oleh pengunjung ya teman-teman. Saya berjalan ke arah utara. Beginilah kondisinya pasca penataan dari pantai di Seminyak dan Legian serta Pantai Kuta ya teman-teman. Ini kalau menjelang sunset atau sore hari semuanya biasanya sudah tertata dan sudah siap. Semua restoran-restoran yang ada di sini menggelar kursi, payung-payung semuanya sudah siap. Tapi karena saat ini masih siang, jadi sepertinya mereka masih persiapan ya teman-teman. Itu beanbagnya sama payung-payungnya masih mau dipasang ya teman-teman. Nanti kalau sudah terpasang warna-warni deh, ini warna dari payung sama beanbag tempat duduknya ini teman-teman. Beginilah kondisi pantai Double Six di siang hari. Kondisinya masih cukup lengang dan sepi, belum banyak pengunjung yang mengunjungi pantai ini. Penataan payungnya cukup tertata rapi ya teman-teman. Ombak di pantai Double Six ini cukup besar ya teman-teman. Jadi kalau kita renang kita harus hati-hati ya teman-teman. Nah, ini kamera saya arahkan ke Double Six Luxury Hotel ya teman-teman. Beginilah kondisinya. Kalau kita punya uang lebih bisa kita menginap di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya melewati Jalan Padma dan kawasan di Double Six ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.